semua, ini bukan lagi isu, ini bukan lagi hoax. Kalau kita mau ngomong tentang TTS itu zona merah dengan tingkat kekerasan tertinggi, kemudian agak sedikit gelap dengan masalah pendidikannya, kemudian ada banyak sekali orang yang merasakan bahwa beta kerja 1 bulan, beta hanya diminta untuk jadi pengasuh anak di rumah tangga, tapi suruh beta sapu dari muka ke belakang pen, layani semua satu keluarga 1 bulan 600. Apakah menurut undang-undang itu bisa? Gitu. Ataukah memang ada hak yang lewat di situ? Maka ini hari kami pikir hari yang momen ini harus diadakan. Minta maaf sebesar-besarnya untuk kawan-kawan semua bahwa ketong molor sekitar 40 menit. Tapi penting untuk ketong bahas ini kurang lebih 2 jam. Di samping kiri beta, di samping kawan-kawan teman dan di bagian kanan teman-teman semua itu ada Om Rey, ada ibu dari P3A, kemudian ada ibu INS. Kita akan membahas pertama dari hentikan kekerasan. Kita semua ada mimpi dengan kekerasan di TTS, kalau bisa agak sedikit menurun lah, atau minimal ketemu sama-sama jadi gak ada lah. Nah, daripada beta yang ngomong terlalu banyak, ketemu buka pertama pembicaraan ketemu hari ini dari Ibu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Martina. Mungkin sedikit kasih ketemu gambaran dulu terkait dengan ini TTS model hari ini seperti apa. Barulah ketemu berbicara lanjut kepada Ibu Martina. Kita kasihkan kesempatan. Baik, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada tempat yang pertama kami mohon izin, mestinya acara yang bermartabat ini dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas, tetapi karena sudah teragendakan hari ini beliau harus mengurus ada satu acara keluarga yang tidak dapat diwakilkan. Oleh karena itu Bapak Kadis berada di Kupang dan kami dalam kapasitas sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami yang bisa hadir pada pagi hari ini. Baik, yang kami hormati, kami kasih, kami banggakan Ibu Benobahan Sari, ya, dan juga teman-teman, ada Kakak Rey, ada Pak Bung Jen, dan semua adik-adik, anak-anakku yang terkasih. Dalam hal ini peserta kegiatan talk show, ya, talk show hentikan kekerasan, kuatkan ekonomi, tingkatkan upah layak. Baik, ada filosofi mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak sayang kita sulit berkomunikasi, dan ketika tidak ada komunikasi mungkin banyak hal-hal positif yang tidak kita dapatkan. Untuk itu izin 1 menit, boleh ya? Mama perkenalkan diri. Seperti yang Kakak Jack sampaikan tadi, oke. Nama panjang sekali, ibu saya 3 kilo, tetapi keseharian lebih banyak dipanggil, kalau dulu dipanggil Mama Pandi, Mama Severina Pandi, sekarang lebih banyak dipanggil sebagai Oma Pandi, Oma Severina, karena bersuami dengan 1 orang, Bapak Domingus Pandi, terus anak 4, cucu juga 4. Puji Tuhan.
Ya, seperti itu. Dan kalau dibilang oma berarti memang sudah tua. Sudah tua, kita sudah hampir mau masuk masa usia pensiun, kurang lebih tahun depan pensiun. Dan berbicara tentang bagaimana kita melihat bahwa saat ini Soe tidak baik-baik saja, atau secara garis besar kabupaten yang kita banggakan ini sedang tidak baik-baik saja dalam tanda kutip kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin hari semakin tinggi angkanya. Seperti itu. Secara pribadi saya mau sampaikan seperti ini, karena pengalaman dalam rumah anak-anak saya sudah besar. Anak pertama sudah menikah, selesai dari S2 IPDN, yang kedua juga IPDN, yang ketiga dokter manusia, dan yang keempat masih menjalani kuliah kedokteran hewan di udara. Kami lihat bahwa dulu-dulu angka kekerasan itu tidak setinggi angkanya pada tahun-tahun terakhir ini. Tahun 2023 TTS tercatat sebagai kabupaten tertinggi kedua di tingkat provinsi NTT dalam hal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Miris. Izin Mama mau sampaikan teman-teman saja ya, teman-teman adik-adik. Miris ini. Jadi Kota Kupang menempati urutan pertama sebagai kabupaten dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kabupaten yang kita banggakan ini, Bumi Cendana ini, tercatat sebagai kabupaten kedua dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di NTT. Dan di belakang kita ada kita punya tetangga Kabupaten TTU. Tetapi angka kita TTS dan TTU itu di bawah, agak beda jauh. Dalam beberapa tahun terakhir kita lihat sama-sama, saya izin untuk menyampaikan data kasus kekerasan dari tahun ke tahun, 3 tahun terakhir ya, sejak tahun 2023. Ada kasus KDRT, ada kasus pemerkosaan, ada kasus kekerasan terhadap perempuan, ada percabulan, ada penelantaran, ada percobaan pemerkosaan, ada penganiayaan, ada pelecehan seksual, ada juga penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, ada perampasan anak. Tetapi dari data rekapan tahun 2023 ada sebanyak 119 kasus. Menempati urutan pertama tertinggi adalah kasus persetubuhan anak dengan jumlah kasus 36 kasus. Kita lanjut di tahun 2024. Dari jenis-jenis kasus yang tadi kami sampaikan, dengan jumlah kasus 90 kasus. Namun kasus persetubuhan anak tetap menjadi kasus tertinggi dengan jumlah 24 kasus. Itu di tahun 2024. Dan pada tahun 2025 keadaan sampai dengan bulan Juli kemarin itu ada 26 kasus terjadi, korbannya adalah orang dewasa,
dan yang menjadi korban anak-anak adalah 18 kasus atau 18 orang. Di sini juga kita mau lihat bahwa kasus persetubuhan anak tetap menjadi kasus angka tertinggi, yaitu di tahun 2025 baru satu semester, pertengahan tahun. Sangat sedih, angkanya sudah sebanyak 13 kasus. Izin kami sampaikan bahwa dinas kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 3 bidang di mana kami bagaimana mengurus perempuan dan anak terbagi atas 3 bidang teknis, yaitu bidang pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Bidang yang kedua adalah bidang pemenuhan hak anak, dan bidang yang ketiga adalah bidang perlindungan perempuan dan anak. Kebetulan kami sendiri sebagai kepala bidang. Dalam perjalanan beberapa tahun terakhir ini, selalu angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap naik. Tadi dari diskusi ringan kami dengan Kakak Rey bilang, Mama, apakah akan menurun? Saya bilang menurun di tahun 2023 ke 2024 memang angkanya turun. Tetapi kalau kita mau lihat bahwa jenis kasusnya malah itu lebih naik karena menyangkut kekerasan seksual terhadap anak. Di tahun 2023 kita bersyukur bahwa TTS kita sudah terbentuk UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini menjadi perpanjangan tangan dari kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang secara khusus tugas mereka adalah penjangkauan, pendampingan, penanganan kasus. Jadi kami di bidang, kami lebih melaksanakan tugas dalam hal preventif, pencegahan, yaitu bagaimana kami melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini kami melaksanakan sosialisasi, kami juga melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk para kader, perpanjangan tangan kami di tingkat desa yang namanya KPAD atau PATBM, dan juga di tingkat kecamatan KPAC. Mereka ini orang-orang terdepan yang akan bertugas untuk menerima laporan jika terjadi kasus di tingkat desa, di tingkat masyarakat, dan juga di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas penanganan kasus, Dinas P3A tidak sendiri, tetapi kami memiliki kesepakatan bersama atau kesber, dan juga perjanjian kerjasama bersama APH di tingkat kabupaten. APH ini aparat penegak hukum, dan kita memiliki APH yaitu pertama Polres, yang kedua Kejaksaan, dan yang ketiga Pengadilan. Sehingga ketika ada kasus, korban bisa melapor kepada kami, dan teman-teman UPTD PPA akan mendampingi korban untuk melaporkan di Polres TTS, dalam hal ini di unit PPA Polres. Dan pihak Polres selanjutnya mereka akan melakukan penyelidikan, penyidikan, berkas sudah selesai, sudah lengkap, mereka akan limpahkan ke kejaksaan. Di sana di kejaksaan dibuatlah penuntutan, dan akhirnya proses untuk menentukan hukuman ada di pengadilan.
Dan dalam kegiatan sosialisasi kami, selalu kami menyertakan HPH ini. Karena bagaimana kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, upaya bersama-sama untuk menghentikan atau menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Nah, dalam kami melaksanakan sosialisasi dari beberapa tahun yang terakhir ini, puji Tuhan bahwa angka yang dilaporkan semakin tinggi. Secara positif kami menilai bahwa pemahaman masyarakat atau masyarakat sudah tidak takut lagi, sudah punya keberanian bahwa hal yang terjadi di tingkat masyarakat dalam hal ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak perlu disembunyikan. Bukan hal tabu untuk kita bicarakan, tidak. Karena apa? Karena hal-hal seperti itu harus dilaporkan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS ini seperti fenomena gunung es. Yang terlaporkan saat ini sedikit, mencuat sedikit, tetapi di dasar di bawah ini sebenarnya banyak. Hal ini juga berhubungan, izin ibu, berhubungan dengan mungkin budaya kita adalah budaya patriarki, di mana budaya patriarki ini hak kesulungan ada di kaum laki-laki. Kita lihat bahwa dari kasus-kasus yang ada, korban yang paling banyak adalah perempuan dan anak. Dan anak ini juga adalah anak perempuan. Seperti itu. Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh teman-teman UPTD PPA sangat miris. So ini saya mau bilang tadi di awal kami menyampaikan bahwa tidak baik-baik saja. Karena apa? Pelaku dan korban ada memiliki hubungan keluarga. Pelaku ini orang-orang dekat, orang-orang yang kesehariannya bersama-sama ada dengan korban. Sangat disayangkan, bapak kandung perkosa, menghamili anak perempuan. Opa, bayi kandung melakukan pelecehan seksual terhadap cucu. Om kandung terhadap ponakan. Ada juga orang-orang sekitar, seperti tukang ojek yang dipercayakan untuk antar jemput, tetapi dia juga justru yang melakukan kekerasan. Tetangga, bahkan yang terakhir ini ada saudara kandung. Sangat miris. Dan kami sebagai tugas utama kami tetap harus menyuarakan, harus berupaya untuk menyampaikan upaya pencegahan ini, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami tidak sendiri, tetapi kami juga selalu bersama dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan juga tokoh pendidik. Kami lakukan sosialisasi ini di tingkat masyarakat, kami juga di tingkat di sekolah-sekolah. Karena tindakan bully, kekerasan juga terjadi ada di sekolah-sekolah. Kita lihat bahwa ada sekolah-sekolah yang dari luar kelihatan aman-aman, tapi sebenarnya ketika kita masuk bertanya, anak-anak
teman-teman Lugu akan menyampaikan bahwa terjadi palak memalak di antara senior, kakak-kakak, bahkan yang sedih ini di tingkat SD sudah ada tingkat bully. Bayangkan anak-anak kelas 4, 5, 6 bisa palak terhadap adik-adiknya kelas 1, 2, 3. Wanti-wanti untuk besok kamu bawa uang ya. Uang yang dibawa tidak main-main, 50.000, 100.000, nanti kakak kelasnya tahu. Ada juga gadis-gadis atau anak-anak perempuan dipaksa minum miras di saat jam pelajaran oleh teman laki-laki. Sehingga ini mungkin ini saja dulu kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Kakak Z untuk bagaimana kita berdiskusi. Oke, terima kasih. Salam, salam. Terima kasih, Mam. Ini cukup bikin kawan-kawan tegang, kok. Tegang dengan rata-ratanya. Ini faktanya. Ini faktanya. Jadi jangan tegang-tegang, jangan tegang-tegang. Itu baru datanya, baru ini. Jadi kalau kawan-kawan itu baru datang, kawan-kawan sudah tegang, belum lagi ketemu korban kalau tegang-tegang. Itu berbahaya. Itu kami bertemu, kami ketika melakukan peliputan juga bertemu. Terakhir itu kami bertemu dengan salah satu korban itu bukan hanya tegang, kecang parah. Dan perlu kami ingatkan sekali lagi bahwa kita, teman-teman dengan kami yang ada di sini, kita semua berpotensi menjadi korban, sekaligus berpotensi sebagai pelaku. Oke, ketok akan ke Omri dulu. Nah, bagaimana teman-teman media melihat fenomena ini? Apakah memang kita membutuhkan perspektif peliputan atau perspektif khusus peliputan ini? Karena mungkin ada SOP tersendiri, ya. Dan juga bagaimana pengalaman teman-teman media meliput ini, dan sudah sampai mana sih sebenarnya pengawalan kita teman-teman di media? Untuk Omri, main ada di depan Bapak itu. Oke, salam. Selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf untuk tidak menyapa satu persatu. Saya langsung menanggapi apa yang ditanyakan oleh Ahmad J. Kalau terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai pengamatan teman-teman media, khususnya dari kita dari Mata Timur, itu punya kacamata tersendiri soal kekerasan, paling utamanya di anak. Nah, salah satu catatan dari teman-teman media itu soal sosialisasi. Ini mohon maaf, tapi mungkin ini catatan saja dari teman-teman bahwa sosialisasi memang tadi sudah dijelaskan oleh Mama terkait selama ini sudah sosialisasi, bahkan sudah sampai ke tingkat tokoh-tokoh agama. Ya, dalam hal ini ada gereja, kapela, masjid, itu sudah dilakukan. Tetapi salah satu penawaran kami dari media itu coba kita perbanyak sosialisasinya ke para pelaku. Nah, jadi sesuai pengamatan kami bahwa bagaimana mungkin kita melakukan sosialisasi kepada korban, ya tidak masalah juga, karena korban juga perlu mendapatkan informasi bahwa harus menjaga diri dan lain sebagainya. Tetapi sosialisasi itu harus diperbanyak ke kaum laki-laki, nah, karena ini pelaku utama. Jadi mungkin dari dinas kita perlu kolaborasi, bukan kita mendorong dinas sendiri. Kita kolaborasi untuk nanti ke depannya melakukan sosialisasi lebih banyaknya ke kaum laki-laki. Itu catatan kita yang pertama. Yang kedua itu soal sosialisasi kampanye media sosial.
itu juga sangat berpengaruh, apalagi kita di era sekarang ini, era digital, anak muda ini yang hadir juga anak muda semua. Nah, terkadang saya pernah kutip satu bahasa dari Kakak Zek ini. Kakak Zek pernah omong di saya bilang begini, Kakak Ri, hanya di DTS saja iklan rokok lebih mahal dibandingkan iklan-iklan angka-angka untuk kita menikah kekerasan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kan di PMD ini kan artinya Dinas Kominfo, itu harus kalau diberdayakan, contohnya melakukan sosialisasi tidak perlu, karena semua konsekuensinya ke anggaran. Kita tahu bersama bahwa sekarang efisiensi. Tapi media sosial itu bahkan sekarang ini di desa-desa yang sulit mengakses jaringan pun HP Android ini sudah ada. Nah, jadi tinggal strategi kita bagaimana kita mengkampanyekan banner-banner kecil, flyer-flyer melalui media sosial untuk mengedukasi. Paling utama itu anak-anak remaja, anak muda. Dan saya yakin bahwa yang hadir saat ini 99% itu anak TTS. Dan mohon maaf, tapi kalau saya pribadi sendiri, kalau di luar orang omong bilang kita TTS ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi, angka anak tidak sekolah baru-baru lagi tinggi, tetap juga ikut malu. Angka stunting, walaupun beda juga memang stunting juga. Hanya kalau orang sorot TTS ini sebagai anak daerah, kita juga ikut malu. Nah, salah satu tawaran solusi kami itu soal kita perbanyak sosialisasi dari media-media sosial. Mungkin flyer-flyer itu disiapkan karena supaya narasinya itu tepat, tidak mengada-ngada. Flyer itu dikeluarkan dari dinas, tapi bagaimana kita berkolaborasi untuk flyer-flyer ini kita sebar ke paling utama itu di media sosial. Sekarang itu platform-platform media-media online, contohnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, itu bahkan story WA. Beta juga salah satu orang yang hobi pantau story. Jadi story yang biasa titik juga itu biasa pantau. Nah, jadi kalau flyer-flyer ini disediakan dari dinas untuk teman-teman kita berkolaborasi untuk kita kampanyekan. Kebetulan kami juga punya platform media online itu, kami pernah berdiskusi bersama teman-teman itu, kita tawarkan, bahkan sudah sampaikan ke Bapak Kadis, kalau ada flyer itu kita naikkan secara gratis. Itu sebagai salah satu bentuk dukungan kita terhadap Pemda. Yang ketiga itu ya kita bersyukur juga baru-baru ada perkembangan dari Dinas P3A. Kita mengapresiasi karena sudah ada satu aplikasi namanya Sipetik. Sipetik ini untuk kita bisa melapor kasus. Bisa saja kalau memang ada korban yang ingin identitasnya tidak disebutkan, bisa melapor langsung ke aplikasi Sipetiknya itu. Nah, itu jadi sebagai satu dukungan kita sangat mendukung itu. Jadi hanya 3 hal ini yang menjadi catatan teman-teman media. Untuk sementara waktu saya kembalikan, nanti diskusi berkembang. Oh iya, tambah satu lagi, kita berharap juga teman-teman yang hadir saat ini juga nantinya kita berdiskusi bersama. Siapa tahu ada solusi-solusi lain. Kita berkumpul untuk mencari solusi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kakak. Memang tadi kita sempat cakar-cakar sini kurang lebih ada 73 ya, dari 2023 sampai 2025. Tapi dalam perspektif penanganan korban, jangan sampai angka 30 atau 70 atau 100. Satu sekalipun itu korban. Jadi penanganan
dan perlindungan harus ada, maksudnya dia harus didapatkan itu. Oke, kemarin-kemarin kita juga dengar informasi ya, ada teman-teman dari GMNI, teman-teman dari GMKI, PMKRI juga kita sempat berkoordinasi, tapi sempat berkoordinasi juga dengan salah satu kasus ya di Desa Kele kalau tidak salah, Desa Kele di Kuanfatu, dan itu sementara kita buntuti. Lalu ada banyak, satu sempat kita datangi di Neleu. Yang di Neleu itu beta datang, ya, beta karena harus campur juga dengan Solo biar agak lebih enak. Jadi beta datang itu ditangani di UPT Puskesmas Kie, anak di bawah umur, lalu saatnya harus bersalin. Satu hari sebelum dirujuk ke kota RSUD, sorenya itu beta di UPT Puskesmas Kie, dia bukaan kedua. Itu sudah mau bersalin ditemani ibunya dan keluarga. Besok sorenya beta cek dia masih bukaan kedua. Itu beta telepon dia masih dia yang angkat sendiri. Dia bukaan kedua. Bagaimana tidak kritis itu? Itu kondisi fisik, mental, usianya masih segitu, baru pertama kali, itu sangat berpotensi. Itu kita membunuh ya bagi ketong. Jadi beta dan Komre sama-sama ngurusin media dan kita berkonsentrasi. Ini juga informasi untuk teman-teman semua. Kita juga takut. Beta ada anak perempuan, jangan sampai anak 3-4 orang melawat di belakang baru semua begini. Dan ketong akan buka ini, kawan-kawan semua. Satu hal lagi yang perlu ketong soroti adalah masalah pembiaran. Sebelum ketong sampai ke sana, ketong mau dengar sedikit dari Ibu Yenes. Kira-kira tanggapannya seperti apa sih sebagai anak yang pusatnya juga tidak dikubur di mana-mana di Kota Solo? Yang gitu. Silakan Kak Oci. Oke, berdiri dulu. Ini kayak terlalu kaku. Yang perempuan harus depan, sehingga patriarki dulu. Masa perempuan tahu? Coba maju yang perempuan. Perempuan ke depan. Perempuan harus kamu. Perempuan timur boleh malu, harus depan. Ayo, yang laki-laki mundur ke belakang. Perempuan depan. Ayo, baik. Saya cek berdiri saja biar lebih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Ini kayaknya yang umur agak lanjut tidak terlalu banyak ya. Adik-adik semua. Ada yang dari luar Kabupaten Timur Tengah Selatan? Boleh angkat? Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini masih tema pertama terkait dengan hentikan kekerasan. Jadi kalau tadi Ibu dari Mama Pandi dari Dinas P3A sudah menceritakan sederetan kasus bahwa dari 2023 sampai 2025 itu ada 73 kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga beliau menyampaikan satu budaya orang Timur itulah patriarki. Contoh, laki-laki lihat perempuan duduk di belakang saja tidak persilahkan untuk duduk di depan. Itu contoh bahwa laki-laki tidak memikirkan emansipasi. Terus perempuan Timur ini masih penakut. Ini terjadi di dalam beberapa diskusi saya di gereja, di sekolah. Waktu bicara, ada yang mau bertanya, yang katakan semua laki-laki. Begitu turun dari panggung, perempuan ada semua. Dan saya katakan hari ini kalau tidak ada perempuan bertanya, jangan tuh cari saya di luar, saya tidak akan jawab. Itu clear. Ini budaya yang terjadi. Terus kapan perempuan bisa bicara? Kita tidak bisu. Perempuan Timur dan perempuan Jawa sudah beda. Semua dikasih hak yang sama, dijamin negara untuk bisa berbicara. Bicara kekerasan, kami mungkin di INS tidak ada data valid karena kami baru bergabung atau bikin cabang di TTS. Tapi kami coba melalui Serikat INS yang ada program kerja. Salah satu, terima kasih karena media mempertemukan juga dari P3A. Memang sudah ada SSP dan P3A, tetapi TTS itu luas, terlalu besar, sehingga itu tidak cukup hanya ditangani oleh P3A, SSP, dan kemudian kami. Itu perlu kerjasama yang besar dalam diskusi
ada pemberitaan, kemudian seperti Oprey bilang bahwa ada media yang mempublikasikan ini. Banyak anak muda main media, tetapi kita kurang merangkul mereka untuk bikin hashtag atau berbicara tentang stop kekerasan. Nah, salah satu sederhana, kalau mungkin mama mereka kan dengan aturan, kalau kami lebih masuk kepada keseharian bapak mama di rumah. Salah satu hal yang mulai kami masuk kekerasan itu, contoh kekerasan verbal yang terjadi di Timor itu adalah perempuan menyusui. Di gereja, di tempat umum, perempuan, mama-mama dikasih telur susu, tukar susu anak, itu dianggap biasa. Padahal itu pelecehan pertama yang dimulai. Yang bukan suami akhirnya melihat bagian yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Ini kekerasan pertama yang sering dianggap hal biasa. Jadi Timor ini kita membiasakan kebiasaan menjadi budaya. Ini bukan budaya. Siapa yang bilang kesuara tempat umum itu budaya orang Timor? Itu bukan budaya. Ada kebiasaan yang dibenarkan dan akhirnya itu mengakar. Contoh hal lain, di Timor ini ada budaya bahwa anak laki-laki harus di depan. Apakah ada tolak ukur secara pertama yang bila anak laki-laki harus di depan? Ini kebiasaan yang diciptakan. Terus kalau orang yang melahirkan anak perempuan, mereka bersaudara sendiri, melahirkan terus mencari anak laki. Karena belum tentu, banyak kejadian anak laki-laki menikah pulang selalu ke orang tua. Anak perempuan mana yang harus orang tua? Ini terus mengakar di kedua tempat yang namanya Timor Tengah Selatan. Nah terus, kalau anak-anak muda yang berpikir kritis ini tidak pernah mencoba untuk menetralisir dan meniadakan kebiasaan yang menjadi budaya, kekerasan ini akan terus terjadi. Contoh sederhana lagi, ini yang harus dibekali mungkin kerjasama dengan pihak pendeta atau pihak gereja. Biasanya ada pembekalan atau katekisasi dalam sebelum pernikahan. Ini nanti pasti ada yang bakal ikut. Tetapi tidak pernah ditekankan peran perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga. Sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja, tapi perempuan akan lebih banyak mendapatkan beban rumah tangga dikarenakan dia harus kerja, pulang asuh anak, jadi babu, jadi pembantu, jadi guru. Tambah lagi tukang pijit buat suami. Ini terjadi. Ini beban yang sebenarnya harus dibicarakan sehingga anak-anak muda itu bisa tahu bila perlu dari usia sekolah SMA dia harus dikasih pandangan. Ini yang terjadi. Pada saat seorang perempuan itu tertekan di dalam rumah tangga, korban pertama siapa? Korban pertama itu apa? Tidak ada perempuan yang marah suami. Saya juga tidak berani. Begitu suami marah kita diam, barek anak bilang mama 1000. BPP tampilin selalu Ini bukan budaya. Ini kekerasan. Terus orang Timor bilang begini, kotor mana sudah jadi kotor begitu, kotor jadi kotor anak begitu. Hentikan itu. Itu kekerasan. Kalau ada orang tua masih mendiri dalam cara itu kekerasan. Jangan bilang itu budaya orang Timor. Kami sudah biasa karena cubit sedih, kami sudah biasa orang tua mereka bahasa pukul kami. Itu kekerasan. Itu pembiaran kekerasan yang sedang terjadi. Jadi jangan karena ketemu orang tua pukul kita tidak bilang orang tua. Jangan orang tua pukul kita pukul anak nanti kalau melahirkan. Karena itu kekerasan. Siapa yang akan menghentikan rantai dari kekerasan ini? So mungkin ibu YNS dan ibu Mama Pani tiap hari bilang, Nona kenapa salah? Sitri, jam pukul lupa anak walaupun dulu sekolah pada cubit dari mama. So mungkin kami hanya bisa bicara dalam sebatas forum, tapi itu dimulai dari pribadi. Mungkin pernah lihat video TikTok yang ada orang di kepala diisi sudah mau akhirnya terkotor sampai terakhir, tapi ada orang yang mau dan akhirnya dia clear tidak ada tinta hitam dalam kepala. Nah kalau tidak dimulai, terus siapa yang mulai? Nah ini salah satu contoh pembiaran yang nanti berdampak dalam lingkaran kebiasaan yang menjadi budaya, dibenarkan menjadi budaya, kemudian timbullah kekerasan. Nah, inilah tadi mengapa kami di YNS itu lebih fokus terhadap perempuan sekarang. Karena selain itu ada laki-laki, perempuan harus dibekali untuk menjadi garda terdepan perlindungan diri.
Satu hal yang mau saya angkat di sini itu ada Peraturan Menteri Pendidikan itu nomor 46 tahun 2024 mengatur tentang pembentukan tim pencegahan penanganan kasus kekerasan dalam dunia pendidikan. Ini satu, di luar kekerasan dalam rumah. Nanti kita akan, kalau ada pertanyaan kita akan bahas lebih lanjut biar jangan lama. Satu lagi yang akan menjadi concern kami itu kami akan coba dalam peraturan Mendikbud ini diminta untuk membentuk tim satgas di setiap sekolah untuk stop bully, stop kekerasan terhadap siswa. Dulu zaman kita sekolah masih hanya ada guru BK, guru bimbingan konseling. Tapi guru BK ini dia hanya menangani kalau anak sunakal. Tapi dia tidak melakukan pencegahan terhadap anak-anak. Harusnya guru itu berperan lebih dari sekedar mengajar. Karena anak dengan pola sonde kerja PR itu dia harus pertanyakan apakah anak ini malas, atau ada beban pekerjaan di rumah yang melebihi batas, atau ini anak tinggal dengan orang dan diberikan pekerjaan terlalu berat. Karena banyak orang soe dari kampung itu tinggal dengan orang di soe. Ini orang di kampung pitipu ame dan bapak bilang mari beta bawa ke sekolah. Padahal di sini tidak begitu. Ini anak harus cuci, pel, sapu bila perlu, lap ini pelafon baru di sekolah. Ini terjadi. Tapi guru melihat anak tidak mengerjakan PR, sekarang guru bukan mencari tahu penyebab. Guru video kok cari FB Pro. Ini terjadi di sekolah. Ya, ini terjadi. Jadi bagaimana nanti kita bersama-sama mungkin P3A, kami apa, sehingga ada pemekalan terhadap guru-guru bagaimana mereka sesuai dengan peraturan ini mereka bisa membentuk tim satgas untuk pencegahan pembulian, kekerasan, intimidasi yang terjadi di sekolah. Nah, begitu seorang anak sudah mengalami kekerasan dan trauma di rumah, kemudian sekolah merupakan tempat diberi pendidikan selain rumah, dia pun mendapatkan kekerasan, itu akan menjadi akumulasi banyak traumatis yang berjalan. Akhirnya, ini akhirnya ya, anak perempuan di rumah sudah ada kenyamanan dari seorang bapak. Mama juga sibuk di makelai, sampai sekolah guru buat dia punya. Dia ketemu lah satu nyong, tinggi anting lubang begini, tato dari kepala sampai kaki. Dia bilang ini paling ada. Ya, kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi karena laki-laki yang berdosa, perempuan juga mau. Ini terjadi karena tidak ada rasa nyaman di lingkungan rumah dan keluarga. Ini laki-laki datang bilang, aduh lu Prabu kali tinggi susah pakai apa, aduh sayang, sayang ikut sudah. Pintu pertama pembukaan seksual dari pelecehan seksual itu bukan orang lain paksa kita. Kita bukan anak kecil. Mohon maaf. Karena saya mengamati setiap kekerasan seksual, di antara 20-70 kasus ini hanya beberapa saja yang diikat dan dipaksa. Yang lain terjadi di dalam rumah. Hai, dalam rumah ini susah kepatu satu begini dikasih mati dia kan? Karena tadi tidak ada peran penting dari orang tua dan guru di sekolah, kemudian mungkin majelis jemaat, ketua pemuda, karang taruna sampai ke tingkat gereja. Sehingga akhirnya anak remaja ini kan lagi cari jati diri. Begitu tidak dapat itu di rumah, di sekolah, ketemu laki-laki yang tadi bilang, semoga laki-laki tidak ada di sini. Nah, akhirnya mulai. Nah, laki-laki tantangannya dalam dunia kekerasan seksual ini kenapa? Dengan kecanggihan media sosial. Kecanggihan media sosial ini tidak bisa memfilter orang yang berpakaian tertutup dan terbuka. Nah, laki-laki ini perbedaan kita perempuan dan laki-laki, hormon itu berbeda. Sehingga perempuan suka bersolek, laki-laki tidak suka bersolek, tapi suka lihat perempuan yang semo, yang pakai BH terbuka. Ini sorry, ngomong agak lebih keras. Itu real. Dan pada saat itu dia lihat di HP, dia mulai berimajinasi. Itu terjadi. Begitu itu terakumulasi dalam bentuk imajinasi, akhirnya ada apa? Pelampiasan. Tanpa memikirkan ini anak di bawah umur kah, pasangan yang belum menikah kah, atau seperti apa, ini terjadi. Akumulasi ini terjadi. Jadi kalau bicara kekerasan, itu tidak hanya karena orang sekitar atau orang terdekat, tapi ada banyak efek yang terjadi sebelum itu terjadi. Tapi peluang terbesar adalah orang terdekat. Ketemu kawan, ketemu om, ketemu bapak, atau mungkin bapak kecil, itu selalu angka kekerasan seperti itu. Dan yang kami lihat sejauh ini di Timur Tengah Selatan,
Karena ada budaya malu tadi, mungkin yang terlapor 73 selama 3 tahun, tapi yang terjadi mungkin ribuan. Tapi kalau pembenaran tadi, terus mungkin ada budaya tadi malu dan sebagainya, akhirnya ya sudah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memperhatikan penanganan terhadap korban kekerasan. Jadi mungkin dari saya itu saja. Nanti pasti akan ada pertanyaan mungkin. Nah, semoga adik-adik perempuan yang ada di sini, termasuk adik laki-laki yang ada di sini, bukan termasuk dalam kategori yang disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Uci, Mama dan Om Rey. Ini sedikit, kalau motor Suzuki sudah terlanjur panas, toh. Kalau Honda memang sudah panas. Nah, ketua pengen dengar juga ya sebenarnya. Ketua akan lanjut ke yang di bagian bawah. Tapi sudah mau kekerasan baik itu terhadap anak maupun terhadap perempuan di dalam rumah tangga itu tidak terlepas dari yang namanya masalah ekonomi. Ada yang memang murni pengen melakukan kekerasan tanpa embel-embel atau tanpa pengaruh dari masalah ekonomi. Tapi ada yang memang domak kutumbuk itu karena hanya memang lupi puluhan ratus lebih dan di dalam rumah itu dia punya meteran semua bunyi tik panjang lah ya, beras susun ada lah ya. Kan ini masalah juga, ya kan? Begitulah susun bawa doi. Kalaupun bawa doi per bulan, upahnya terlalu kecil. Tahu toh? Intinya ada kerja. Belum mau upah beta nih ahoy. Nah kan begitu. Orang timur ahoy. Mau berapa sana nih? Padahal mau memahami dia punya hak sebagai pekerja pun penting toh. Hak sebagai korban kekerasan pun dia harus tahu. Hak dia sebagai warga negara dia harus tahu. Dan haknya dia sebagai orang yang diupah pun harus tahu. Ya toh? Tapi sebelum kita berlanjut, kita pengen dengar ada cerita dari teman-teman di Kementerian. Kemarin ada temani, bukan ya, ada kawal satu kasus kekerasan di Desa Kele. Ini perlu tolong ambil mic-nya ke teman-teman. Oh iya, sebelum ke Pak Ketua, mungkin ke Ibu ya. Baik, Mama sedikit respon apa yang disampaikan oleh Kakak Rey tadi. Iya, memang dalam beberapa tahun ini kendala kita untuk melakukan sosialisasi secara masif itu paling pertama ya soal anggaran. Jadi ibarat TTS ini sangat besar, pasti Ibu YNS izin Mama Pandi menyebut Ibu YNS saja ya. Kita dengan kabupaten terbanyak jumlah kecamatan 32. Jadi kalau kita mau bilang ibarat kita makan satu roti, kalau hanya bagi 10, dia punya besarannya itu lebih baik dibandingkan harus bagi 32 orang yang makan satu roti. Satu roti yang diturunkan atau dikasih dari pusat, seperti itu. Sehingga penganggaran untuk bagaimana kita lakukan sosialisasi secara masif untuk upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak memang berat. Nah, di tahun 2025 ada lagi refocusing ini dari pusat. Kita punya Opa Prabowo buat anggaran untuk kasih makan gizi gratis kepada anak-anak, tetapi berimbas kepada semua kegiatan penganggaran di badan dinas dan lembaga. Seperti itu. Kami mau sampaikan bahwa sosialisasi yang kita lakukan ini kita luruskan, bukan kepada korban, bukan juga kepada pelaku, tetapi sosialisasi ini ke masyarakat umum.
Karena kalau dia sudah menjadi korban, tidak lagi kita lakukan sosialisasi, tetapi pendampingan. Pendampingan untuk dia mendapatkan dua hal, yaitu pertama, keadilan secara hukum karena dia adalah korban, dan yang kedua, dia punya kesehatan. Jadi banyak korban yang harus kami fasilitasi, kami dampingi ketika dia mengalami pelecehan seksual. Harus dia kita antar ke dokter, ke rumah sakit untuk dilakukan visum, pemeriksaan visum, diambil visum. Begitu juga didampingi oleh kami dan juga oleh Polres TTS. Dalam tahun kemarin kami juga memberikan keadilan, rasa puas kepada korban, yaitu ketika pelaku menyangkal hasil perbuatannya. Oleh karena itu kami lakukan pemeriksaan DNA. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik sekarang lagi viral Gubernur Jawa Barat dengan artis pemeriksaan DNA ya, untuk membuktikan apakah anak benar dari RK atau apa, betul atau tidak. Nah, kita tahun kemarin kita juga menganggarkan untuk pemeriksaan DNA. DNA itu kita ambil DNA daripada pelaku, korban, dan anak korban. Nah, kalau sudah pemeriksaan DNA tidak ada putar balik, kita tidak tipu-tipu lagi. Dulu orang menganggap bahwa ada pemeriksaan DNA, ini satu DNA saja 50 juta sampai 100 juta. Kotong diperkosa orang tua anak itu sudah bisa untuk ini dontan ke kotong, karena DNA ini mahal. Tetapi tidak, kami mau bilang bahwa saat ini kita bekerja sama dengan Polres. Kami antar langsung itu DNA ke Bareskrim di Bogor sana, di platform Bareskrim di Bogor, pusat penelitian itu barang DNA di Bareskrim ya, di Bogor sana. Jadi pelaku diambil dia punya rambut, dia punya air liur, dia punya darah. Begitu juga korban dan anak-anak. Sehingga ada kesesuaian, kecocokan, betul atau tidak. Jadi pelaku jangan terbalik. Dan kami mau sampaikan bahwa korban itu tidak selamanya perempuan. Ada korban, pernah terjadi korban laki-laki. Pagi-pagi kami di kantor, ada satu toko datang dengan muka robek semua, tergaris semua. Jadi kebetulan kawan-kawan bilang, aduh ini pasti Oma Pandi ke suku dong. Jadi serahkan di Oma kemarin, beta tanya saja tadi malam topi merayap di mana mengucapkan ambil. Tetapi memang 90% korban adalah perempuan dan anak. Seperti itu. Dan yang berikut sudah disampaikan oleh kakak Rey tadi. Oke. Mama punya inovasi satu, dan ini inovasi yang memang inovasi terbaru dari kami dalam kapasitas sebagai kami untuk bagaimana upaya kami juga untuk supaya terhadap penanganan kasus ini, penanganan kasus kekerasan ini. Kami menyiapkan satu aplikasi Ibu YNS, namanya SIPETIK PPA, Sistem Pelaporan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Jadi teman-teman bisa di aplikasi itu ketik saja SIPETIK PPA TTS, nanti keluar. Itu maksud daripada kami membuat ini aplikasi, karena begini, banyak korban yang tidak mau melapor. Ibu-ibu suaminya menghamili anak mereka dia takut untuk melapor karena dibawa tekanan. Suami bilang, lu lapor, siapa yang mau kasih makan lu, siapa yang mau kasih kuliah ini anak, kasih sekolah ini anak, lapor sekarang.
beta keluar dari penjara lagi, beta tambah bikin lu, beta bunuh lu. Sangat miris. Dalam 2 tahun terakhir ini kami mencatat sekitar 5 atau 6 kasus suami bunuh istri. Dan kami juga mau sampaikan bahwa terima kasih tawaran dari KKRI, teman-teman pers, dan juga mungkin pastinya kami berharap, sangat berharap, kami bergembira, sangat berharap dukungan dari kami menyambut tawaran dukungan dari Ibu YNS. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita kolaborasi untuk bagaimana kita menghentikan, menghentikan ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS. Jadi aplikasi ini memang kita membuat satu barcode atau lebih pas QR, dengan kita hanya foto atau tidak kita buka kita punya HP masing-masing, HP Android bisa. Ada itu di situ, admin akan melihat siapa yang melapor, dan keuntungan daripada aplikasi ini adalah yang melapor dirahasiakan. Banyak yang menjadi korban yang masuk di kami punya dinas, masuk itu pagar, ada yang sudah lihat, jadi tahu ini mama ini dia di dinas ya, dia sampai dia korban. Apalagi ketika dia sudah dapat 5 jari di pipi kiri, pipi kanan, kepala sudah bonyok-bonyok, kaki dong sudah, rambut sudah terfluid, datang yang tidak benar, itu sudah tidak berani pergi ke kantor. Sehingga dengan aplikasi ini kita berharap bahwa mereka bisa melaporkan ada di mana, melaporkan, dan tugas kami adalah menjemput pelapor dilindungi. Jadi kami juga mau sampaikan, yang mendengar, yang mengalami sendiri, yang melihat, silakan menggunakan aplikasi Si Petik PPA untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Yang berikut juga kami mau sampaikan bahwa budaya, saya sepakat senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yenes. Kita saja yang salah membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Mama Pandi mau tanya dulu, adakah anak laki-laki di sini yang cuci piring alat kelamin berubah? Atau sapu-sapu pel-pel langsung alat kelamin berubah? Kakak nyong dong. Mama tanya, tolong jawab. Tetap tuh. Iya. Tetapi salahnya letaknya ada di kita mama-mama. Karena sejak kecil kita punya anak, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, katakanlah anak laki-laki nama Agus, terus anak perempuan nama Nona. Agus, lu makan habis ini lu kasih kosi bola di lapangan sana sampai malam lu pulang tuh sore apa. Tapi yang anak Nona, mama dengan sedikit PM mata bilang begini, lu makan habis lu ingot. Lu lap ini meja, lu cuci ini piring, pariuk dong semua, lu menyimpan baik-baik, lu pelan. Kasihan. Memangnya yang punya tangan ini, yang sudah selesai makan ini hanya ini Nona, ini anak perempuan. Yang laki-laki ini suruh dia pikosi bola di lapangan. Nah ini kita kembali kepada kesetaraan gender. Kita yang salah dari kecil. Seorang perempuan yang hebat adalah perempuan yang bisa memanusiakan manusia yang hebat. Ini motivasi untuk adik-adikku, anak-anakku yang ada. Karena begitu. Dan hari ini kalau kita tidak mulai dengan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sehingga saya, mari kita tepuk tangan untuk Ibu Yenes. Ibu peduli untuk bumi TTS, bumi cendana yang kita banggakan. Soalnya dalam tanda kutip kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini sedang tidak baik-baik. Sangat miris. Sangat miris. Dan untuk itu kami tetap melakukan sosialisasi masif untuk semua jenjang.
izin Ibu Yenes dan kita semua yang hadir, saya kemarin karena berpikir bahwa di tahun kemarin kami mendapatkan 15 lokasi untuk sosialisasi layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun kemarin itu 15 lokasi. Setiap lokasi dapat pesertanya 100 orang. Dengan narasumbernya itu ada dari APH, dari Polres, dari Kejaksaan, dari Pengadilan, ada dari Dinas Kesehatan, juga kita Pemda. Tapi tahun ini akibat refocusing kita hanya dapat 5 lokasi. Oleh karena itu, saya berupaya untuk minta dana dari NGO, lembaga-lembaga yang punya kepedulian bagaimana terhadap perempuan dan anak. Akhirnya, puji Tuhan, saya dapat dari UNICEF. Saya lakukan Zoom dengan mereka. Saya buat proposal, saya buat draft keperluan untuk bagaimana mendapatkan dana, suntikan dana untuk bagaimana menanggulangi angka kekerasan yang sudah amat tinggi di kota di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan untuk itu 2 kecamatan tertinggi angka kekerasan yaitu Kota Soe dan juga Kecamatan Amanugan Barat. Puji Tuhan baru selesai kami dapat dana hampir di atas 50 juta untuk melakukan sosialisasi. Jadi itu bukan dana APBD 2 sini atau dari APBN, tetapi saya dapatkan dari UNICEF karena keberpihakan UNICEF untuk bagaimana melihat kita. Begitu juga dengan PLAN dan WPI, CIS, teman-teman kami juga dengan Yayasan Sanggar Suara Perempuan selalu kami lakukan sama-sama. Mungkin itu saja, kami kembali. Terima kasih. Terima kasih Mama Pandi. Jadi teman-teman semua, tadi Mama Pandi bilang ini, kalau mau tes DNA, air liur lah, darahnya, rambutnya. Jadi laki-laki pun jangan pikir kok muka sering aduh dah supaya pas tes DNA langsung jadi. Atau minimal mau cari pelaku harus botak supaya jangan cabut rambut. Tapi terima kasih, kita akan lanjut. Tapi kita mendengar dulu. Ada mungkin teman-teman dari GMNI kemarin sempat kawal juga kasus di Desa Kele. Langsung ingin menyampaikan, kami sementara mendampingi 1 kasus kekerasan seksual dari Desa Kele, Kecamatan Konfatu. Mirisnya teman-teman, hal ini disebabkan pertama karena budaya patriarki. Yang kedua, yang harus kita pastikan adalah penyelesaian kasus pelecehan seksual, penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak boleh habis pada tingkatan mediasi secara adat. Yang ketiga, hal ini disebabkan karena adanya status sosial yang tinggi. Yang keempat, kami melihat bahwa hari ini terjadi kekerasan seksual yang sangat tinggi karena kurangnya pendidikan seksual di anak usia dini, seperti pernyataan kakak tadi. Teman-teman, saya izin menyampaikan, kasus ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 4 bulan. Kami melihat bahwa sepertinya tingkat partisipasi atau tingkat responsif, mohon maaf saya memberikan autokritik sebenarnya, tingkat partisipasi dan responsif dari pemerintahan daerah Timur Tengah Selatan masih sangat minim. Hal ini ditandai yang pertama dengan saya melihat bahwa Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Timur Tengah Selatan, saya melihat dan saya menganggap bahwa itu sudah usang. Saya sedikit bercerita teman-teman. 2 minggu yang lalu kami dari GMNI memberikan surat kepada DPRD Timur Tengah Selatan untuk meminta salinan perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Surat kami tertahan di sana kurang lebih 1 minggu. Saat kami pergi dan klarifikasi ke sana, jawab mereka apa teman-teman? Kami tidak pegang salinan perda. Terus saya tanya lagi, kan miris kalau salinan perda tidak dipegang oleh badan legislatif.
saya tanya, pembahasan perda tentang perlindungan perempuan dan anak di TTS terakhir kapan? Jawab salah satu pejabat di kantor DPR tahun 2012. Tidak antara 7 tahun teman-teman. Saya melihat bahwa itu sudah usang, sudah tidak relevan dengan kondisi TTS hari ini. Hari ini kemudian menginisiasi kami untuk membentuk satu komunitas yang namanya komunitas Rimbun Parpeto. Rimbun Parpeto. Kurang lebih baru 3 minggu. Kami juga mencoba untuk membuat satu inovasi seperti P3A, yaitu membuat satu aplikasi, kemudian masih sementara kami desain, tetapi kami membuatnya dengan versi menggunakan bahasa Dawat. Yang kedua, tawaran solusi kami dari Rimbun Parpeto dan juga dari GMNI harus ada sosialisasi yang masif. Tidak bisa hanya DP3A sendiri, tidak bisa hanya APH sendiri melakukan sosialisasi, tapi atau mungkin sejauh ini dari DP3A sendiri melakukan mitra dengan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Jujur Ibu, kami tokoh pemuda juga ingin sekali untuk bermitra dengan DP3A. Karena apa? Kami melihat bahwa pelaku-pelaku rentan sekali dan juga korban-korban rentan sekali anak muda. Jadi kami itu, ini segera menjelaskan, kami itu sementara nanti di bulan September, karena kami kemarin sudah ada pengkaderisasi yang sertifikat di INS. Sebenarnya INS itu di Jawa Barat, kalau ada yang kepo ke website maupun Facebook, kami itu punya 3 banom. Jadi kalau bicara INS itu tidak sekedar bicara perempuan, kami punya satu banom namanya Tagasi, Taruna Tanggap Aksi. Itu boleh nanti kita galangkan pemuda sebagai garda terdepan untuk membantu pemerintah, termasuk pemerhati perempuan dan anak, untuk bisa menggalakkan atau berkampanye, bukan berkampanye di demo berkampanye terkait dengan anti kekerasan, stop kekerasan, atau bisa membantu kami untuk ke sekolah-sekolah. Seperti contohnya GMNI. Itu kami membuka itu untuk bisa bekerja sama, karena kami lebih banyak bekerja sama dengan yang ada di akar rumput. Bukan berarti kami, mohon maaf Ibu, bukan berarti kami juga membicarakan bahwa kami ada di pemerintah, tidak. Tetapi kami lebih mencari yang tepat sasaran. Sehingga kan kalau kita contoh salah satu ke DPR, itu lama proses. Surat diterima sampai dibaca itu butuh waktu 3 tahun. Dari habis baca di disposisi 10 tahun. Begitu datang DPR sudah. Sehingga nanti ke depan kami membuka ruang komunikasi selebar-lebarnya terkait kasus kekerasan. Kemarin terakhir sempat ada yang kami tangani 2. Karena contoh yang saya lihat, saya sering berkoordinasi dengan SSP, Dr. Ibu Rambu. Satu yang kurang di sini, kita tidak punya psikolog. Sehingga begitu korban kekerasan itu dia sudah menjadi korban, begitu ada rumah, mungkin shelter untuk menempati mereka, tapi tidak ada psikolog. Nah, banyak orang di TTS bicara tentang kekerasan, tetapi tidak bisa menangani kekerasan. Dia pusing, dia burus dari rumah, kalau disiapkan dia mau atau lu meninggal di situ, yang penting lu makan. Jadi kalau saya tidak banyak bicara aturan, tapi saya butuh eksekusi. Sehingga saya suka anak muda yang seperti ini. Ini bukan kita bicara begini, berarti kita lawan mereka, tidak. Kita tidak bertentangan, tapi kita butuh perubahan. Berubah ini bukan adanya bicara aturan. Berubah ini butuh aksi. Aksi mulai dari merubah peraturan daerah sampai kepada penekanan untuk implementasi. Ya kalau sederhana saja, kalau orang yang menjabat saja mereka tidak mulai, contoh apa yang diberikan kepada masyarakat. Nah, sehingga ini nanti ke depan dalam pertengahan September itu kami akan melonsing mobil. Serikat INS itu punya satu mobil khusus terkait pelayanan pengaduan. Itu ada scan barcode. Karena izin kami juga coba masuk kemarin di Sipetik, tapi tidak bisa login. Coba Ibu nanti mungkin lihat. Sehingga kami coba untuk tidak membuat aplikasi, kami akan ditolong juga oleh Pak Bre ya. Mereka punya aplikasi offline. Karena kalau orang sudah ada jaringan, masa lu bawa
kalau sudah pakai keras tuh pindah di pohon jambu kalau melapor. Tidak bisa. Kita harus paham membuat regulasi, membuat aturan, membuat aplikasi. Kita harus lihat kemampuan seperti apa. Jadi mungkin dia scan barcode, dia bisa melapor. Begitu dia menerima jaringan, kita bisa terlapor di sini. Nah ini kendala. Apalagi kalau aplikasi itu masuk pakai begini. Selamat datang, silahkan klik Neo Om Kasasar Binani. Ini terjadi. SDM kita harus akui bahwa SDM kita tidak semua pintar. Sehingga bagaimana kita menganulir ini dengan aplikasi sederhana, gerakan nyata tanpa basa-basi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Ningsih. Kata butuh 15 menit tadi sebelum kata berdiskusi, cuma satu kali. Jadi kira-kira Om Rey, Bapak Pani dan Kakak Uci akrabnya seperti itu. Nah, hubungan antara kekerasan terhadap perempuan dan anak atau sebaliknya kepada bapak dengan masalah upah, maksudnya adakah hubungan antara masalah upah dan kekerasan itu? Dan kira-kira solusi apa sih sebenarnya yang harus kita tawarkan? Kita mulai dari Om Rey. Kita langsung saja. Ya, langsung saja. Ini tadi pertanyaan soal ada keterkaitan antara kekerasan dan upah. Saya bicara dari sisi media sesuai fakta-fakta di lapangan yang kita temukan. Kalau dari kacamata media itu sangat terkait 100% kalau dari kacamata media. Karena kalau bercerita agak lebih jauh sedikit, kita TTS ini bahkan mohon maaf saya bisa ikut pakai kata membeo, bisa kita ikut membeo mau pengen training dengan mencoba aplikasi-aplikasi yang bahkan aplikasi yang tidak jelas pun kita pakai. Kalau saya omong ini kayaknya teman-teman terkhususnya laki-laki pasti paham. Namanya aplikasi hijab. Soal keterkaitan antara kekerasan dan upah lain, ya, itu ada keterkaitan. Aplikasi hijau itu sebenarnya yang disediakan oleh orang yang kerja aplikasi itu benar. Saya juga pernah download, bukan pernah download dan pakai, tidak. Nah, kita ini kan memang kerjaannya itu harus cari tahu semua hal. Jadi manfaat dari aplikasi-aplikasi itu sebenarnya baik, tetapi dia berkembang sampai di kita ini baru ada yang bilang yang ini tidak baik, aplikasi ini tidak baik. Orang sama, kalau mau dilihat ke contoh kecil, mijat itu bisa chattingan sama dengan WA. Nah, tetapi karena penggunaan dan ada orang-orang yang menyebarkan bahwa ini digunakan khusus untuk hal-hal yang negatif. Itu kita juga ikut membela itu bahwa ini tidak baik. Saya pakai kok. Ada teman-teman yang contoh dong pakai untuk kita diskusi. Bahkan di situ dia respon lebih cepat. Salah satu aplikasi kayak Micet itu, coba kalau teman-teman lagi pakai, coba tes chattingan sama dengan WA, dia respon lebih cepat mungkin 2 detik dibandingkan WA. Karena kan kecepatan ini yaitu soal nanti kita masuk ke materi kedua, nanti kita bahas soal itu. Soal respon, kan WA ini pengguna sudah banyak, dia responnya lambat. Nah, kenapa kita bilang ini ada keterkaitan? Di situ, mohon maaf, tapi ada anak-anak muda, bahkan yang kita temukan itu anak-anak di bawah umur, anak-anak remaja, begitu aplikasi
untuk ya ketika kesulitan ekonomi, dong pakai ini aplikasi. Bahkan kita pernah menulis ada satu kasus, saya pernah dengan istri sampai bakalai dalam rumah hanya karena pakai ini micet. Itu kerjain orang. Nah, saya kerjain di Kupang, saya kerjain ada tiga kita bu anak-anak TTS, anak nona 3 orang. Saya bikin dong sampai datang di kos. Itu dari micet. Berarti memang ini anak-anak ini dong pemahaman tentang micet ini ya, samsu ikut gaul dengan kawan-kawan. Yang tadi kita bilang ikut membeo. Nah, jadi mohon maaf kalau saya bisa pakai kata contoh orang yang bilang pakai micet untuk jual diri. Nah, itu ada di situ. Karena dia kesulitan ekonomi, dia pakai itu barang. Open BO. Bahkan kadang dong yang tiba-tiba masuk di kita. Tahu? Di situ ada tarif lagi. Jadi kalau kakak Jack tadi tanya soal ada keterkaitan dari pemandangan soal ada keterkaitan itu dari situ. Terima kasih Kak Jack. Baik, sesuai dengan topik. Kalau mau bilang kekerasan ini sangat berkaitan dengan ekonomi. Kenapa? Kita lihat pertama penyebab kekerasan. Penyebab kekerasan ini ada beberapa macam yang akhirnya menimbulkan jenis-jenis kekerasan. Kita tahu bersama bahwa jenis kekerasan ini ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, dan lain-lain, kekerasan seksual. Undang-undang kekerasan seksual yang terbaru itu yang diatur dalam undang-undang TPKS itu ada hukuman untuk pelaku, yaitu kebiri. Kita lihat kalau di ternak, katakanlah ternak sapi atau ternak babi yang jantan untuk dikebiri. Kebiri itu ada suntikan kimia, ada memakai ring, cincin, sehingga dia tidak bisa kawin dengan ternak betina. Nah di manusia juga sudah ada seperti itu. PP nomor 770 tahun 2000 mengisyaratkan ada hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual, terlebih kepada anak. Seperti itu. Terus kami mau sampaikan bahwa jenis-jenis kekerasan, dari jenis-jenis kekerasan kita lihat kembali ke penyebab. Penyebab kekerasan itu terjadi faktor ekonomi, dari data, dari sekian lama penanganan kasus. Nomor 1 itu penyebabnya itu selain miras, itu ada hubungan sangat erat dengan faktor ekonomi. Soal tidak ada makan itu menjadi faktor pemicu. Yang kemarin suami sampai bunuh istri itu hanya karena ketiadaan beras di dalam rumah. Suami yang seharusnya mencari nafkah, menghidupi istri anak, tetapi tidak bisa menjalankan dia punya tugas. Akhirnya istri mulai mengomel, marah, kita mau makan apa? Suami lari ke miras, dan hanya dengan alasan karena sudah sedikit mabuk mulai pukul istri sampai istri meninggal. Sedih. Itu sangat miris. Ini menjawab bahwa betul kekerasan ini sangat berkaitan erat dengan ekonomi, faktor makan minum. Yang terjadi juga saat ini
anak-anak SMP, SMA, dan mahasiswi banyak yang melanjutkan kuliahnya karena faktor ekonomi. Orang tua tidak bisa membayar, mereka harus dalam tanda kutip menjual kuliah, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan handphone yang bagus, pakaian yang bagus, dan lain-lain. Mereka rela. Ini banyak terjadi, sangat miris. Dan ketika ditanya bahwa kamu tahu tidak, kamu gadis baru SMP, SMA, kamu pergi dengan om-om, kamu pergi dengan orang-orang yang begini, kira-kira dampaknya seperti apa? Hasil pemeriksaan lebih lanjut, dia sudah positif HIV AIDS. Nah, tetapi dia masih tetap melayani 3-4 orang dalam sehari. Nah, ini bapak-bapak yang hidup berang ini di rumah, dia punya istri. Istri pasti kena. Ini kita neraka ini. Seperti itu. Nah, ini yang terbaru yang bisa kita sampaikan seperti itu. Beberapa tahun kemarin kita juga melihat bahwa anak-anak SMA kalau ke sekolah, ada yang di dalam tasnya itu sudah ada pakaian biasa. Jadi kalau mereka ke sekolah dengan pakaian putih abu-abu atau putih biru, tetapi di dalam tasnya itu sudah ganti untuk bisa dijemput sama om-om dengan mobil sedan di cabang buah untuk mereka kemana-kemana. Transaksi itu ada, dan itu sangat berat. Sehingga kembali kepada rumah tangga kita masing-masing, kembali kepada kesadaran kita semua untuk tidak terjerumus. Kesenangan yang 5 menit itu, tetapi hasilnya bertahun-tahun. Penyakit menular seksual pasti kita dapat. Nah, anak-anak yang itu, hasil penelitian kemarin kami dapatkan ini, data ini di Kupang ini sekarang sudah lumayan banyak yang seperti terkena seperti itu. Dan ini ya bukan tidak mungkin, soalnya ada kita ada. Begitu. Mungkin itu saja kami kembalikan. Terima kasih. Baik, jadi kalau bicara kekerasan kaitannya dengan ekonomi itu pasti. Yang pertama, kalau dari pandangan saya, kalau bicara kekerasan dan ekonomi ini mulai dari orang yang sudah menikah, itu pasti sangat berdampak. Karena yang kita lihat secara langsung, satu bekerja saja dengan tantangan ekonomi sekarang itu terkesan tidak cukup. Apalagi dua orang suami istri bekerja saja kadang tidak cukup, apalagi kalau cuma satu yang bekerja. Sehingga pada saat ekonomi itu jatuh atau terkesan, contoh misalkan suami istri PNS, tapi karena gaya hidup dua-dua kredit di bank NTT, akhirnya tiap bulan terima gaji minus. Terus akhirnya tiap hari anak begini, ini begitu, ini begini, tidak bisa dipenuhi oleh orang tua. Nah, begitu tidak bisa dipenuhi oleh orang tua, lahirlah kekerasan. Yang pertama, suami pukul istri, anak akan mencari untuk memenuhi kebutuhan gaya. Jadi ini rantainya itu bukan cuma anak dan orang tua. Karena di NTT ini orang tua bisa bergaya beli tas, tapi anak minta beli ganti baju malah sudah dulu. Tuh, itu realita. Saya lihat dalam kacamata keluarga saya, banyak orang tua yang tidak memfasilitasi anak. Karena kita ini kan lihat anak perempuan dan anak laki ini berbeda. Anak laki-laki ini beli minyak rambut satu, Rexona dan parfum kelar. Anak perempuan yang zaman sekarang itu tidak bisa. Oke, orang tua bilang begini, cukupi. Tapi begitu dia keluar pintu rumah, dia bertemu dengan perempuan lain yang membuat dia kurang percaya diri. Saya yang seumur begini, misalnya saya cuma 40 tahun, ini saya keluar kalau
So abis berkaca di kamar, kaca depan itu hotel, saya belum masuk berkaca lagi. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri. Bila perlu ada HP masih pakai lagi. Alex miring kok. Ini rantai dampak. Nah, ada satu budaya terkait ekonomi itu begini. Karena kebetulan saya merantau, akhirnya punya pandangan yang berbeda. Ini satu hal positif. Kalau kita di TTS, contoh beta bapak dan mama, bapak guru, mama guru. Begitu dua orang kumpul gaji, misalkan taruhlah 6 juta 1 bulan. Ternyata mulai anak kuliah, anak pertama kuliah masih bisa kredit nih. Kedua kuliah top up kredit masih bisa. Begitu anak ketiga pusing. Lahirlah korupsi. Maksud mau kebutuhan. Suami sedang korupsi pulang istri bunga bangka. Begitu korupsi masuk penjara, mama stres pukul anak. Atau sebelum masuk bapak suruh pukul mama atau bunuh kasih mati. Kalau korupsi di NTT ini dan khususnya TTS, kita tidak punya pola berpikir menambah income, tapi memaksa istri mencukupi diri dengan income, pendapatan. Sedangkan upah minimum itu pemerintah tidak menghitung untuk 5 orang dalam satu rumah. Ingat, Jakarta UMR-nya itu 5 juta untuk 1 orang hidup di Jakarta. NTT 2 juta sekian itu untuk 1 orang. Bukan lu nikah habis baru lu bisa hidup dengan keluarga dengan itu upah minimum. Tidak. Kalau orang berpola pikir luas, oke. Misalkan saya, suami kerja, saya kerja, oke. Begitu saya punya usaha A, oh ternyata anak semakin besar, dia punya gaya bahwa dia harus beli iPhone, harus buat ini. Saya menekan pengeluaran atau memperbesar pendapatan. Hukum ekonomi menekan pendapatan atau menekan pengeluaran atau memperbesar pendapatan? Memperbesar pendapatan. Tetapi pemerintah tidak menjamin perputaran pembesaran pendapatan ini. Di dampak ini lingkarannya itu kayak segitiga, lingkaran setan. Betul. Sedangkan kita dengan angka yang tadi Pak yang bilang, sekolah banyak yang tidak sekolah di TTS. Terus mau bicara ekonomi putusnya dari mana? Kalau tanpa kolaborasi pemerintah atau kesadaran dari pemerintah juga untuk mendorong ini. Ini kompleksitas di TTS yang tidak akan pernah berakhir. Coba sekarang kita keluar kita yang betul di luar. Lu mau kerja ke sana? Iya mau, tapi kerja di mana, Mama? Berapa banyak orang, seperti Om Ray bilang, saya setuju. Kenapa saya bermain media sosial? Berapa banyak orang yang chat masuk di Facebook dan TikTok hanya tanya kerjaan? Itu dari TTS. Berapa banyak orang yang komentar, ibu kami butuh kerja? Itu survei termudah. Karena komentar ini real, soalnya bisa pakai robot. Itu manusia yang ketik. Tidak ada robot untuk media kayak Facebook dan TikTok, kalau komentar tidak ada. Jadi ini nih harus benar-benar ada kesadaran dari semua pihak. Soalnya bisa IBNS yang sadar atau teman TTS sama, tidak akan jadi. Soalnya bisa Gemini sendiri yang sadar dan berkor-kor juga sama, tidak akan jadi. Ini butuh kesadaran berbagai pihak. Begitu pajak naik, pengusaha akan menaikkan harga produksi. Otomatis semua bahan akan berharga. Begitu berharga, terjadi kekerasan, dampak, ekonomi morat-marit. Terus bicara kita hanya bicara tanggung jawab masyarakat, tidak akan pernah bisa selesai. Terus pemerintah hadir buat apa? Menjamin dalam undang-undang diatur. Pemerintah menjamin dari pendidikan, sosial, ekonomi, semua. Bukan pemerintah harus kasih duit saja, maksudnya bagaimana keberlangsungan diatur dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang memang harus dikritisi besar. Saya terima kasih bahwa media dalam kesempatan kali ini menghadirkan saya untuk berbicara. Itu semua karena ternyata ini bukan kami mengkritisi untuk berarti sama seperti dari kami adik-adik bahwa berarti woi INS kata tetap putar di TS kok mau mengkritisi supaya hebat atau supaya besok mau maju politik. Tidak ada tujuan berpolitik. Tidak ada. Kalau mau politik saya tunggu hari apa? TTS ini kan coblos bukan orang timur. Yang dia coblos kan orang luar. Berarti apa yang berperang di situ? Uang. Tapi karena kepedulian, saya lahir di sini bertetangga dengan Mama Pandi. Saya mama masih hidup. Terus kalau semua kebaikan dibaluti dengan kecurigaan, siapa mau bangun sahur kampung? Ini realita. Jadi kalau ada yang saya kritisi di TikTok di tempatnya beliau terus mulai cari panggung ke politik, politik juga bisa di daerah luar.
lebih murah. Tapi tidak seperti ini. Jadi kalau bicara ini, seperti beliau sampaikan, memang butuh. Nah begitu lahirlah anak-anak ini tidak dengan ekonomi yang tidak dalam rumah, mungkin dia mau menyusahkan orang tua, dia juga kasihan. Mama tiap hari minta uang di bapak, sekarang mama ini hampir mulai naik. Akhirnya penekanan ini, mending saya jual diri untuk bisa sekolah. Mungkin dengan hasil jual diri dia sekolah, kuliah, akhirnya dia bisa sarjana, pemikiran dia mungkin bisa membantu perekonomian keluarga. Padahal akhirnya seperti Mama Pandi bilang adalah HIV berlanjut sampai ke AIDS. Nah beruntungnya di NTT ini saya mengamati banyak kasus, tapi belum sampai vulgar yang mutilasi karena diperkosa. Walaupun ada di PKS itu kan mutilasi akibat perselingkuhan. Tapi mutilasi akibat diperkosa itu di Jawa itu sangat tinggi. Naik ini apa? Maxim, naik Grab, terus ternyata dibawa, diperkosa, dimutilasi, dibuang. Atau begini selesai dibuang. Sehingga saya lebih mengajak untuk kayak anak-anak muda, GMNI, kemudian GAMKI harus tetap bersuara, bukan suruh demo, harus tetap bersuara. Jadi banyak orang akan meremehkan ini bahwa begini, kamu masih muda-muda sekolah baru tamat universitas sudah mulai menggurui saya dewan. Kamu tetap harus bersuara untuk dia karena dia menerima suara rakyat. Loh, sekarang kenapa ada pemilu? Nah, kenapa ada pemilu? Kan sekarang lagi heboh Jakarta. Kita cuma pulang takut gara-gara tol dalam kota semua gerbang tolnya GTA-nya dibakar. Kenapa ada pemilu? Kenapa ada pemilu? Ini pertanyaan. Kenapa ada pemilu? Ya? Memilih? Oke, bukan wakil pejabat ya. Clear. Lain-lain. Kenapa ada pemilu? Pemilu itu apa? Jangan jawab pemilihan umum itu kepanjangan. Nah ini berarti kan tidak paham. Pemilu singkatan dari pemilihan umum. Yang saya tanya, apa itu pemilu? Nah, ini dampak keturunan dan juga sampai kepada wakil rakyat. Pemilu ini negara sadar bahwa demokrasi itu atas nama rakyat itu harus memberikan hak suara. Berarti kekuasaan itu di tangan siapa? Kekuasaan itu di tangan rakyat, bukan di tangan wakil rakyat. Tapi pada saat penyelenggaraan ini terjadi, ini satu dampak lagi kalau bicara ekonomi dan kekerasan itu ada di manipulasi. Pada saat kekerasan itu terjadi karena apa yang terjadi? Kenapa penipuan ini? Pada saat itu terjadi, masyarakat ini sudah terbiasa terus di TTS itu kalau kami orang-orang politik bicara, TTS ini adalah empuk untuk transaksi manipulatif karena SDM dan ekonomi tadi. Sehingga begitu dapat money politik, ada dua tumbal dalam money politik. Pertama rakyat, kedua orang yang melakukan money politik. Kenapa orang yang melakukan termasuk tumbal? Rakyat kalau terima money politik 5 tahun memang akan seperti ini. Jadi kalau mau berbuat, ya dia pilih. Akhirnya terima risiko. Berikut, kenapa akan kembali ke orang yang melakukan money politik? Dia baru akan berhenti saat orang yang melakukan money politik ini terjerat kasus korupsi. Jadi money politik tumbang dua, satu rakyat, satu dirinya sendiri. Tapi kadang tidak sampai terjadi ke orang itu sendiri. Kebanyakan lebih kepada masyarakat. Sehingga proses ini kalau mau dibicarakan terkait hubungan dari kekerasan kepada ekonomi itu akan menjadi sebuah perdebatan. Kalau anak-anak muda sering nonton ILC dan segala macam, itu perdebatan dan panjang. Karena upah minimum sekarang contoh, pajak berubah, efisiensi terjadi, tapi upah tidak berubah. Ini kan maksudnya gini, kalau pajak berubah, orang mungkin dulu produksi imins, kan ini gula-gula ini produksi di pabrik, menghitungkan berapa karyawannya, berapa ongkos angkutnya, berapa kemasannya, packaging sampai pendistribusian. Begitu yang punya ini bayar pajak berubah, pasti harga produksi itu pun berubah, tapi upah tidak berubah. Terus itu karena apa? Nah, dampak dari itu akan melahirkan yang tadinya kekerasan, melahirkan yang tadinya anak-anak yang mungkin di rumah karena mama lebih terbatas, karena kakak kuliah mama harus kredit, adiknya mau bagaimana? Atau mungkin bapak jalan ke tinggal mama nikah ulang, mama sendiri baju di pasar. Ya semua perempuan kalau ditanya, siapa di sini yang semua jadi anak pejabat supaya tinggal buka tutup mata ada uang untuk bersolek?
Siapa yang minta di sini terlahir untuk tidak punya uang? Atau terlahir, kalau bisa pilih kan bisa pilih. Oh, beta minta lahir nanti beta bapak harus bupati. Beta minta lahir bagaimana beta bapak ini. Nah ini dampak. Begitu dia terlahir orang tua dan ekonomi. Bukan berarti ada yang pernah bicara ini dan bilang anak itu kurang bersyukur. Siapa bilang? Sedangkan terkadang anak-anak perempuan ini yang kuliah, beta kan bertemu dengan mereka di asrama TTS. Itu jangankan untuk bicara ini mereka keberlangsungan kuliah, uang regis dan lain-lain. Mereka makan sekarang patungan 3 kawan. Nah alternatif pekerjaan di Kota Kupang apakah ada? Tidak ada. Alternatif pekerjaan di Timur Tengah Selatan apakah ada? Tidak ada. Yang ada hanya pria hidup belambang pekerjaan. Mereka sadar bahwa menjual diri itu salah, tapi itu kebutuhan. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kalau beta minta beta oke, papa mama kebetulan guru. Beta cuma mungkin kalau Tuhan bisa bikin formulir saat kita melarang, kita semua pilih orang tua yang harus bupati, kok mungkin gubernur, Pak. Tetapi lapangan pekerjaan tidak ada. Kita bisa lihat di daerah-daerah negeri luar. Contoh Jakarta saja. Jakarta orang jadi ojek bisa hidup karena semua orang konsumtif. Semua orang daripada masak, dia beli pakai GoFood. Di Soe lu jadi GoFood, tidak ada yang mau pilih, Pak. UMKM saja mati gara-gara dijual keripik pisang di depan potong pisang goreng sendiri. Lu mau jual apa? Lu bikin jagung goreng, dia pun jadi jagung sendiri goreng. Ini dampak dari ketidakadanya lapangan pekerjaan. Lu pikir jadi toko, dia bayar lu 500.000 tapi dia suruh naik turun lantai 4 sampai di dalam basement. Lu kali nggak ngebantu apa? Keluar 1 bulan 500.000. Ini dampak. Sehingga banyak orang yang mungkin ada lebih pintar, dia ambil beasiswa misal luar negeri, tapi dia bisa kerja di McD dengan gaji yang tinggi. Dia bisa kerja jadi tukang sapu, tukang parkir. Tapi khusus parkir saja di Jerman itu gaji bisa 12 juta. Hah? Di Timur, Raroso dan ada. Ini dampak. Jadi banyak kami ketemu komunitas seperti cancer, komunitas HIV di Kupang yang bukan orang Jawa ya, karena kan lokalisasi di Kupang banyak juga orang luar yang memang ketemu orang NTT. Itu semua dampak ekonomi, dampak broken home. Coba kalau kau tanya dong, kakak lu sudah mungkin, dan itu orang gila yang ditanya begitu. Karena semua perempuan tidak ada yang mau jual diri, tapi keadaan membuat mereka harus melakukan itu. Oke teman-teman semua, terima kasih. Kita ada sesi diskusi sekarang. Sudah terlalu siang, jam berapa nih? Ya sedikit lagi, jam 1 tepat kayaknya ketemu selesaikan. Ketemu